Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdal Witra, kelas A12, mahasiswa PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik tentang keterampilan mengelola kelas untuk memenuhi tugas kuliah pertemuan ke-6 mata kuliah Microteaching dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah fondasi penting dalam menciptakan kondisi belajar yang optimal. Dengan menerapkan elemen-elemen pengelolaan kelas dan strategi yang tepat, guru dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Investasi dalam keterampilan ini akan berdampak positif, tidak hanya pada hasil belajar siswa, tetapi juga pada pengalaman mengajar secara keseluruhan. Keterampilan ini menciptakan kondisi belajar yang optimal, melibatkan pengelolaan kelas yang efektif, pemahaman terhadap kebutuhan siswa, serta penerapan strategi pengajaran yang bervariasi. Dengan menerangkan elemen-elemen ini, guru dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, menciptakan pengalaman belajar yang positif bagi semua siswa. Tujuan mengelola kelas. Tujuan mengelola kelas sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan kelas bukan hanya sekedar tugas administratif, tetapi merupakan keterampilan penting bagi guru untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan efisien dan menyenangkan bagi semua siswa. Tujuan mengelola kelas itu mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan tingkah laku. Bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga tentang membangun karakter dan kemandirian mereka. Dengan menerapkan strategi yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan sikap tanggung jawab yang akan bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan akademis maupun sosial mereka di masa depan. Mengelola kelancaran dalam proses KBM dan merespon tingkah laku siswa adalah keterampilan penting bagi guru. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan responsif terhadap kebutuhan serta perilaku siswa, guru dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil akademis, tetapi juga membangun karakter dan kemandirian siswa dalam proses belajar. Prinsip dalam mengelola kelas. Mengelola kelas dengan baik memerlukan penerapan prinsip-prinsip yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan efektif. Ada 6 prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama, kehangatan dan antusias. Kehangatan dan keantusiasan guru sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ketika guru menunjukkan sikap positif, siswa cenderung merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi. Mulailah setiap kelas dengan senyuman dan sapaan hangat untuk menciptakan suasana yang ramah, dan tunjukkan antusiasme terhadap materi yang diajarkan, sehingga siswa merasa tertarik dan bersemangat untuk belajar.
Yang kedua yaitu tantangan. Memberikan tantangan yang sesuai dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan meningkatkan keterampilan mereka. Tantangan yang tepat membantu siswa merasa terlibat dan berinvestasi dalam proses pembelajaran. Bisa dengan memberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, sehingga siswa dapat merasakan kemajuan saat mereka menyelesaikan tantangan, dan libatkan siswa dalam proyek kelompok yang menuntut kerjasama dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan metode pengajaran yang bervariasi menjaga minat siswa dan membantu memenuhi berbagai gaya belajar. Variasi dalam pendekatan pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Gunakan berbagai metode seperti diskusi, presentasi, permainan peran, dan pembelajaran berbasis proyek, serta memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti video, artikel, dan alat bantu visual untuk memperkaya pengalaman belajar. Keempat yaitu keluasan. Keluasan dalam pengelolaan kelas memungkinkan guru untuk beradaptasi dengan dinamika kelas yang berubah. Sikap ini membantu menciptakan lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan siswa, siap untuk mengubah rencana pelajaran jika diperlukan berdasarkan kebutuhan atau minat siswa, dan berikan perhatian khusus kepada siswa yang membutuhkan bantuan tambahan atau memiliki cara belajar yang berbeda. Prinsip yang kelima adalah penekanan pada hal-hal positif. Fokus pada hal-hal positif membantu membangun kepercayaan diri siswa dan menciptakan suasana kelas yang mendukung. Menghargai pencapaian kecil dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha. Berikan pujian atau penghargaan kepada siswa atas usaha dan pencapaian mereka dan dorong siswa untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain dalam proses belajar. Prinsip yang terakhir yaitu yang harus diterapkan oleh guru adalah penanaman disiplin. Penanaman disiplin diri penting untuk membantu siswa memahami tanggung jawab mereka terhadap tugas dan perilaku di kelas. Disiplin diri memungkinkan siswa untuk mengelola waktu dan sumber daya dengan baik. Mengelola iklim kegiatan belajar mengajar yang kondusif adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun terdapat beberapa faktor yang dapat mengganggu iklim tersebut, terutama tidak adanya perhatian dari guru dan perilaku mengganggu siswa. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, guru perlu aktif memberikan perhatian kepada semua siswa dan menangani perilaku negatif dengan cara yang konstruktif. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, efektif, dan menyenangkan bagi semua pihak. Mencegah perilaku mengganggu di kelas adalah aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Teknik-teknik yang dapat membantu guru dalam mencegah perilaku mengganggu di kelas dengan menunjukkan sikap tanggap dan membagi perhatian secara efektif. Dengan memperhatikan siswa secara seksama, selalu lakukan kontak mata dengan siswa saat berbicara
atau saat mereka berbicara. Ini menunjukkan bahwa guru peduli dan memperhatikan mereka, sehingga siswa merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berperilaku baik. Mendekati mereka saat diperlukan. Contoh, jika seorang siswa berbicara dengan keras atau mengganggu teman sebaya, guru bisa mendekati mereka secara langsung dan berbicara dengan lembut untuk menanyakan apakah ada yang salah atau jika mereka membutuhkan bantuan. Memberikan reaksi yang tepat terhadap gangguan. Jika terjadi gangguan, guru bisa memberitahu siswa dengan tenang bahwa perilaku tersebut tidak sesuai, sambil menawarkan alternatif atau solusi. Misal, saya perhatikan kamu tampak tidak fokus. Mari kita diskusikan apa yang bisa membantu. Serta gunakan pendekatan visual. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu visual seperti papan tulis, poster, atau gambar untuk menarik perhatian siswa. Misalnya jika ada kebisingan di kelas, guru bisa mengangkat tangan sebagai tanda untuk diam dan memperhatikan. Terakhir, dengan pendekatan verbal yang menarik. Ini bisa dengan melakukan variasi nada suara dan intonasi saat menjelaskan materi atau memberikan instruksi. Misalnya, gunakan pertanyaan retoris atau ajakan interaktif untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan produktif bagi semua siswa. Dengan mengarahkan fokus peserta pada kegiatan yang sedang berlangsung, dapat mengurangi gangguan dan meningkatkan keterlibatan. Memberikan instruksi yang jelas dan terperinci membantu peserta memahami ekspektasi, sehingga mengurangi kebingungan yang bisa memicu perilaku tidak diinginkan. Memberikan teguran secara tepat dan konstruktif saat perilaku mengganggu muncul dapat membantu peserta menyadari kesalahan dan memperbaiki tindakan mereka. Menghargai perilaku positif dengan penguatan, baik verbal maupun non-verbal, dapat mendorong peserta untuk terus berperilaku baik dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Pengembalian kondisi belajar yang optimal dan modifikasi tingkah laku dalam pengelolaan kelompok adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Memastikan bahwa suasana belajar mendukung dengan mengatasi gangguan dan menciptakan suasana yang kondusif sangat penting untuk meningkatkan konsentrasi dan keterlibatan peserta. Mengimplementasikan teknik modifikasi tingkah laku seperti memberikan umpan balik positif dan menetapkan batasan yang jelas dapat membantu peserta memahami ekspektasi dan mendorong perilaku yang diinginkan. Hal-hal yang perlu dihindari oleh guru dalam pengelolaan kelas yang efektif. Terdapat beberapa hal yang perlu dihindari untuk menjaga kualitas proses belajar mengajar adalah: pertama, campur tangan guru yang berlebihan. Intervensi yang terlalu sering dapat mengganggu kemandirian peserta didik dan mengurangi keterlibatan mereka. Menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas. Memutus penjelasan tanpa penjelasan yang logis dapat membingungkan peserta dan menghambat pemahaman. Ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Kegiatan yang tidak dimulai atau diakhiri dengan tepat waktu dapat mengganggu real time
belajar dan mengurangi efektivitas pembelajaran. Yang keempat, penyimpangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ketidaksesuaian dalam langkah-langkah pembelajaran dapat menyebabkan kebingungan dan kehilangan fokus peserta. Kelima, pembicaraan guru yang bertele-tele. Penjelasan yang panjang dan tidak fokus dapat membuat peserta kehilangan minat dan perhatian. Dengan menghindari hal-hal ini, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih terstruktur, efisien, dan menarik bagi peserta didik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang keterampilan mengelola kelas. Semoga informasi ini yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.